Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdayani Ramadhani Azwar, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas PWKE. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran laut atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Salah satu bahan pencemaran laut yang umum dijumpai adalah sampah. Berdasarkan dokumen pemantauan sampah laut Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menunjukkan bahwa sampah laut Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Pencemaran air atau sungai ialah kondisi masuknya berbagai zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan air terkontaminasi dan kehilangan fungsi. Ada beberapa penyebab pencemaran air sungai. Yang pertama adalah limbah rumah tangga, yang kedua limbah pertanian, yang ketiga pemukiman pinggir sungai, dan lainnya. Pencemaran air atau limbah pabrik. Pencemaran limbah pabrik dapat berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan. Bahaya limbah pabrik yang dapat mencemari air, tanah, dan udara yang berbahaya bagi manusia. Dalam proses kerjanya, pabrik menghasilkan beragam jenis limbah. Beberapa jenis limbah pabrik yang paling umum adalah bahan kimia, kerikil, pelarut, tanah, batu, bahan nabati, udara, dan logam bekas. Jika limbah-limbah ini tidak dibuang dengan benar, dapat membahayakan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Pasalnya, limbah pabrik ini dapat bersifat korosif, mudah terbakar, beracun, atau radioaktif. Dampak-dampak pencemaran air, laut, sungai, dan limbah pabrik. Dampak pencemaran air sangat merugikan bagi ekosistem serta keberlangsungan dari makhluk hidup sekitarnya. Berikut adalah dampak pencemaran air. Yang pertama, binatang-binatang yang di air dapat mati. Kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Ketiga, terganggunya kesuburan tanah. Dan banjir yang dapat menurunkan jumlah oksigen bagi limbah yang dihasilkan. Adapun solusi agar tidak terjadinya pencemaran air adalah dengan tidak membuang sampah di sungai atau laut dan mengurangi penggunaan plastik, serta pabrik harus sadar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya yang pertama bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun dalam tanah, maka struktur tanah akan menjadi rusak. Yang kedua, zat kimia misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen dan lainnya. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus topsoil oleh air hujan. Yang keempat, deposit senyawa asam dan peristiwa hujan asam. Adapun dampak dari pencemaran tanah, yaitu semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup. Sama halnya dengan pencemaran tanah yang memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Pencemaran tanah yang disebabkan bakteri dan polusi dari sampah dan mengurangi kualitas air tanah. Kalian bisa melihat perubahan fisik pada air tanah seperti warna yang keruh dan mengeluarkan bau serta dapat berakibat banjir. Pencemaran tanah bisa dicegah dengan kita mengubah gaya hidup yang berlebihan menjadi secukupnya saja, membuang sampah di tempat, dan mengurangi polusi sampah di kantong-kantong pembuangan sampah dengan cara mengurus sampah sendiri.
Demikian pemaparan mengenai pengertian dan penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah dan pencemaran air. Adapun dampak dari pencemaran udara, seperti halnya pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik pembakaran batu bara yang diambil panas dan uapnya mengeluarkan zat sisa pembakaran di udara. Sisa pembakaran ini akan menyebar ke tanaman perairan atau masuk ke paru-paru seseorang. Polutan ini mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lain yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus akan timbul asma, infeksi saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Itu rencana jangka panjang dan perubahan besar dari sisi regulasi maupun perubahan gaya hidup banyak orang. Namun, langkah besar tersebut pasti selalu dimulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan dari diri sendiri. Adapun solusi dari pencemaran udara, yaitu tidak membakar sampah di pekarangan, ikut berpartisipasi dalam penghijauan, tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan secara liar atau sembarangan. Keharusan membuat cerobong asap bagi pabrik, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, pemasangan saringan gas pada pabrik-pabrik untuk menyaring gas buangan yang membahayakan lingkungan. Demikian video singkat yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.